Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Santri sekalian, alhamdulillah malam ini kita mulai pengajian kita Fathul Mu'in. Dan kita baca ya. Dengarkan Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattah al-jawadi al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjad salatan wa salaman afuzu bihima yaumal mi'ad. Nampak? Nampak Arif? Nampak ya? Yang Ustaz baca itu bisa nampak semua? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Fattah, yang Maha Pembuka ya. Yang Maha Pembuka ya. Al-Jawadi, Al-Jawadi, yang memiliki kemuliaan sempurna dan menganugerahkan kemuliaan yang berlimpah ruah. Jadi artinya macam itu ya. Al-Jawad itu artinya memiliki kemuliaan dan memberikan kemuliaan. Maha memiliki kemuliaan dan memberikan kemuliaan yang tidak terbatas. Al-Mu'in, yang menolong. Alat tafaqquhi fid din, untuk mendalami. Tafaqquh itu memahami secara mendalam ya. Mendalami fiddin, mengenai agama. Man ikhtarahu, orang-orang yang dia pilih. Jadi menolong, al-mu'ini, yang menolong untuk mendalami agama. Siapa yang tolongnya? Man ikhtarahu, orang-orang yang ia pilih. Orang-orang yang ia memilihnya, gitu kalau apanya ya, kalau artinya satu persatu ya, karena situ ada hu ya, hu itu kembali kepada man ya, orang yang ia pilih minal ibadi, dari hamba. Wa ashhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, syahadatan, sebagai
syahadah, sebagai kesaksian, tudkhiluna, yang akan memasukkan kita, darul khulud, ke negeri yang kekal abadi, maksudnya surga ya. Wa ashhadu anna, dan aku bersaksi, dan saya bersaksi bahwasanya sayyidana Muhammadan, bahwasanya junjungan kita Muhammad, abduhu wa rasuluh, adalah hambanya dan rasulnya, hamba Allah dan rasulnya. Sahibul maqamil mahmud, pemilik al-maqam al-mahmud. Sallallahu wasallam alaihi, Allah berselawat dan mengucapkan salam atasnya, untuknya. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Al-amjad, yang mulia. Salatan wa salaman, sebagai salawat dan salam. Afuzu bihima, yang aku akan beruntung, ya, menang, ya, beruntung menang. Bihima, disebabkan mengucapkan salawat dan salam itu, yaumal mi'ad, pada hari perjanjian, hari kiamat maksudnya ya. Baik, ini dulu udah pernah kita baca ya, tapi sebagian belum pernah ikut ya. Tapi sebagian kalian sudah pernah ini kita baca. Ustaz tidak ulangi lagi penjelasannya ya, karena ini sudah pernah kita bicarakan dulu. Cuma yang penting kita pahami bahwa penulis ya, penulis kitab ini siapa namanya? Coba lihat penulisnya itu. Coba baca itu penulisnya, namanya siapa? Bisa dibaca? Coba Yudi. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dia lebih dikenal dengan gelar apa? Dengan panggilan Al-Malaibari ya. Malaibari ini satu negeri di India ya. Ini aslinya orang India, tapi menjadi guru besar di Mekah ya. Jadi beliau memulai kitab beliau ini dengan hamdalah dan salawat ya. Di situ kita lihat beliau menggunakan hamdalahnya itu kalimat alhamdulillahil fattah. Segala puji bagi Allah yang maha membuka. Kenapa dia dimaksud itu membuka? Ada kaitannya dengan ya membuka kitab. Karena kita ini belajar kitab. Jadi membuka mata hati kita, membuka pikiran kita supaya dapat menerima, memahami ilmu ya. Membuka itu luas apanya ya? Luas maknanya itu ya. Tapi ada kaitannya dengan ini ya. Kemudian al-jawad, al-mu'in. Al-mu'in tadi yang menolong ya. Siapa yang tolongnya? Man ikhtarahu minal ibad. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Jadi alhamdulillah, insyaallah kita ini termasuklah yang dipilih oleh Allah ya. Kenapa? Karena kita memilih masuk ke pondok pesantren tahfiz yang juga mengkaji kitab kuning ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk mendalami agama. Alat tafaqquh fid din. Jadi ditolong Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita, memberikan kita bimbingan ya. Sehingga kita nanti memperoleh ilmu yang berkah ya. Ilmu yang bermanfaat. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadatan, sebagai kesaksian, sebagai syahadah, tudkhiluna darul khulud, yang akan memasukkan kita ke negeri yang kekal abadi, yaitu ke surga. Ya.
Luar biasa dua kalimat syahadat itu ya. Semalam sudah kita bicarakan juga. Ada orang puluhan tahun hidup tidak beriman ya. Tapi begitu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia menjadi ahli surga ya. Bayangkan itu kalau hitungan hari setelah itu dia wafat. Masih dalam keadaan mu'allab. Tak ada dosa ya. Ya Allah, itu berkah hidupnya ya. Bertuah orangnya itu. Beruntung. Kenapa? Karena dia sebelum akhir hayatnya mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam. Di dua kalimat syahadat itu menyebabkan hamba menjadi masuk ke dalam surga yang kekal abadi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kita Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Rasul ya. Nabi dan Rasul. Ya, beliau adalah khatamun nabiyyin. Ya, sebagai penutup Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi ya. Pasti. Rasul itu banyaknya 313. Sebanyak pasukan perang Badar. 313. Nabi itu ramai. 24.000 ya. Iya kan? 124.000. Ini yang betul ya. 124.000 itu bisa menjadi kota administratif kalau sekarang ya. Penduduknya itu ramainya itu bisa kota itu menjadi kota administratif, belum menjadi kota Madya itu ya. Kalau kota Madya 300.000 ke atas. Ya. Ramai itu. Ya. Luar biasa. Jadi dari 124.000 itu hanya 313 yang diangkat menjadi Rasul. Kalau Rasul dia wajib menyampaikannya kepada umat, ya, wajib mendakwakan menyampaikan kepada umat apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu agama Islam, ya, syariat. Sahibul maqamil mahmud. Nabi kita itu adalah pemilik al-maqam al-mahmud. Masih ingat ini? Al-maqam mahmud ini ada dua pendapat ya. Masih ingat, Ciko? Ada yang ingat? Apa ini? Al-maqam al-mahmud. Ciko? Ingat lagi? Apa? Kok cepat kali lupanya? Rajulan? Siapa yang ingat? Ahmad? Pangeran? Dia lupa. Dia ada dua pendapat ya. Yang pertama, al-maqam al-mahmud itu adalah satu tempat di surga ya. Di Jannatul Firdaus, tempat yang tinggi. Ya, di tengah-tengah Jannatul Firdaus. Dan tempat itulah yang paling tinggi. Di situ ada istana ya. Maqam mahmuda. Itu dijanjikan oleh Allah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita doakan setiap selesai azan. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Itu ya. Wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Angkatlah di beliau. Bangkitkanlah beliau. Angkatlah beliau ke maqaman mahmuda. Tempat yang tinggi. Yang terpuji. Yang alladzi wa'adta. Yang engkau telah janjikan bahwa tempat itu, maqamam mahmuda itu, engkau janjikan untuk junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa maqamam mahmuda ini adalah peluang, kesempatan yang diberikan Allah kepada Nabi kita untuk memberikan syafaat uzma, syafaat yang agung, ya. Baik, jadi Nabi kita itu adalah sahibul maqamil mahmud sallallahu wasallam alaihi.
wa ala alihi. Ini semalam sudah kita bahas ya, masih ingat? Keluarga ya, dan atas keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu ada ahli bait, ada keluarga, ada zuriat, ya kan? Ada keluarga. Keluarga Nabi itu nanti ulama bermacam-macam itu pendapatnya ya. Masih ingat? Ada yang mengatakan bahwa keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim. Hashim itu ayah siapa? Hashim. Hashim ayah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ayah Abdullah ayah Nabi kita. Berarti apanya Nabi itu? Hashim itu bahasa kitanya? Moyang. Kalau bahasa Jawanya? Buyut. Iya, ada orang Jawa sini. Rujulan Jawa kan? Campur. Buyut ya? Iya. Di atas kakek kita itu buyut ya. Jadi bahasa Jawanya Hashim itu adalah buyut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim. Kemudian Hashim ini punya saudara. Saudaranya ada 3. Dia 4 laki-laki bersaudara. Ya. Salah satu saudaranya itu bernama Muttalib. Muttalib inilah yang menjemput anak Hashim dari Yasrib. Anak Hashim waktu itu masih anak-anak, umur kurang lebih 7 tahun. Ya. Seorang anak, bernama siapa namanya waktu itu? Namanya siapa? Syaibah. Syaibah ini seorang anak yang cerdas, yang tangkas, sehingga kalau ada lomba-lomba atau main-main di kalangan anak-anak dengan teman-temannya, dia selalu menang. Lomba memanah, dia menang. Gitu, ya. Lomba lari, dia menang. Lomba kecerdasan tuh juga dia menang. Dia pintar dan tangkas. Tapi karena ada yang iri anak-anak itu, mereka bilang, kamu tak ada ayah. Kenapa? Ayahnya sudah wafat. Karena Hashim itu wafat di Gaza menurut satu riwayat ya, di Palestina. Wafat ketika Syaibah ini masih bayi. Ada mengatakan masih dalam kandungan ibunya. Ibunya orang Yasrib. Ya. Istri Hashim itu orang Yasrib. Dan tinggal di Yasrib. Istrinya itu tinggal di Yasrib. Kan biasa. Karena dia seorang pedagang, ya. Biasa, ya. Dari Mekah mau ke negeri Syam juga lewat Madinah. Maka itu diremehkan, direndahkan oleh teman-temannya karena dia tidak ada ayah lagi. Ya. Maka dia sedih. Dan itu sampai berita itu kepada Muttalib. Muttalib ini adik dari Hashim. Ya. Adik atau abang, Ustaz lupa, tapi agaknya ada ya. Maka beliau pun berangkatlah ke Yasrib untuk menjemput keponakannya. Dibawalah dari Yasrib ke Mekah. Masih jauh dari Ka'bah, di dekat Ka'bah itu lagi rame-rame. Duduk-duduk tokoh-tokoh masyarakat itu, mereka nampak dari jauh Muttalib bawa budak. Biasa waktu itu kalau bawa budak itu bawa hamba. Dulu kan ada membeli anak-anak kan, atau membawa anak-anak. Maka mereka bilang itu Muttalib bawa hamba. Maka sejak itu dipanggil dia Abdul Muttalib. Ya. Abdul itu bisa hamba, bisa anak. Anaknya si Muttalib. Anak saudara, keponakan ya. Maka dia lebih dikenal dipanggil dengan Abdul Muttalib, bukan dengan nama aslinya. Nama aslinya tadi siapa, Mulki? Siapa tadi? Lupa. Arif? Siapa tadi nama aslinya? Lupa lagi.
Bilal? Nggak perhatikan tadi? Dias? Ya Allah. Nggak diperhatikan tadi? Ahmad? Syaibah. Siapa namanya Mulki? Syaibah. Siapa Bilal? Arif? Shin ya? Syaibah. Dias? Syaibah. Jangan pula matanya terbelalak kalian berempat ya, tapi tak ingat ya. Syaibah. Jadi tidak dipanggil Syaibah, dipanggil Abdul Muttalib. Ya. Jadi anak cucu Muttalib ini dekat dengan Rasulullah. Ya. Dekat dengan keluarga Rasulullah. Dan mereka membela Rasulullah ketika orang-orang Quraisy menghalangi dakwah. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu membela ya, melindungi. Sehingga waktu Nabi kita diboikot, tahu diboikot? Tidak boleh melakukan jual beli ya. Bahkan disuruh tidak tinggal di Mekah, supaya tinggal di luar Mekah selama 3 tahun ya. Itu yang membela itu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada dua lagi keluarga dari Hashim tadi, saudaranya ya. Tapi itu keturunannya itu memusuhi Nabi. Antara lain Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal, anaknya ada yang Abu Lahab. Itu memang memusuhi Nabi. Sehingga kata Nabi, keluarga saya adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang dua lagi itu tidak dianggap Nabi sebagai keluarga. Karena jahat-jahat semua. Menghalangi dakwah semua. Bahkan Abu Jahal itu mau membunuh Nabi kita kan? Ya kan? Pada malam Nabi kita itu berangkat untuk hijrah itu kan sudah dikepung itu kan? Itu otaknya itu Abu Jahal. Abu Jahal otaknya itu membunuh Nabi kita itu. Maka kata Nabi kita yang dua itu tidak keluarga saya. Yang keluarga saya hanya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, maka sebagian ulama ya seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat Bani Hashim dan Bani Muttalib ini tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat karena keluarga Nabi. Paham? Tapi ada nanti pendapat yang lain. Pendapat yang lain ini mengatakan khusus doa. Kan kita berdoa itu. Wa sallallahu ala khairu khalqihi Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa kan? Ya. Keluarga dalam doa, dalam konteks doa. Jadi kalau kita berdoa itu disebutkan keluarga Nabi. Sebagian ulama termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi ini sangat terkenal ya. Beliau itu mujtahid mufti. Mujtahid apa namanya? Mujtahid apa namanya? Mujtahid mufti. Jadi kalau ada khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Misalnya ada ulama mazhab Syafi'i, katakanlah Imam Asy-Syirazi, kemudian nanti ada Imam Al-Ghazali, ada imam yang lain, tapi semuanya masih pengikut mazhab Syafi'i. Terjadi perbedaan pendapat mereka, maka kita carilah bagaimana pendapat Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi mengenai itu? Maka pendapat Imam Nawawi itulah yang diikuti. Kenapa itu yang diikuti? Karena beliau itu namanya mujtahid mufti. Paham? Paham ya? Itu yang dimaksud dengan mujtahid mufti. Jadi menurut Imam Nawawi, dalam konteks doa, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah seluruh orang yang beriman. Nah, masuklah kita insyaAllah. Ya? Ya? Ini kan doa ini. Doa kan? Ini doa ini. Doa daripada penulis ini. Doa dari Al-Malaybari. Katanya, sallallahu wasallama, semoga Allah menganugerahkan salawat dan salam untuk Nabi wa ala alihi, dan untuk keluarganya.
Jadi kata Imam Nawawi, kalau dalam konteks doa, keluarga Nabi itu adalah termasuk seluruh orang yang beriman. Jadi insya Allah kita masuk ini. Ya. Wa ashabihil amjad, dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Ya, sahabat ini sudah kita pahami ya. Sudah kita bicarakan berkali-kali itu. Apa itu sahabat? Fakhri? Sahabat itu apa? Siapa itu sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan dia wafat dalam keadaan beriman. Itu syaratnya ya. Kalau dia bertemu dengan Nabi masih belum masuk Islam, lalu 5 tahun kemudian dia masuk Islam, tak jumpa lagi dengan Nabi, itu bukan sahabat. Ya. Jadi waktu jumpa itu dia sudah beriman, udah masuk Islam. Ya. Kalau belum masuk Islam, walaupun nanti akhirnya dia masuk Islam, itu bukan sahabat. Paham, Mulki? Paham ya? Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan sahabat ya. Wa ashabihil amjad salatan wa salaman. Jadi kita itu dianjurkan supaya kalau membaca salawat itu jangan ditinggalkan mengucapkan salam ya. Ya, tidak boleh hanya mengucapkan salawat saja. Kecuali nanti kalau untuk melengkapi. Karena mau berselawat 1000 kali kan? Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau dia diulang-ulang lama ya. Lama itu. Kalau untuk melengkapi ada yang mengatakan boleh ya. Jadi kita baca dulu lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau mau disempurnakan wa sallim tasliman katsira 3 kali. Baru kita sempurnakan sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sampai 100 ya. Nanti mau masuk 200 baca lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Ya, baca terus, baca yang pendek lagi sampai nanti 1000 ya. Tapi kalau cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali itu harus lengkap ya. Ada situ salawat dan salam minimal itu ya. Syukur-syukur ada barokah ya. Wa barik ya. Wa barik. Jadi kenapa seperti itu? Karena dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintahnya itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi. Wasallimu, dan ucapkan salam. Nah, itu ya. Jadi makanya kita dianjurkan. Katanya afuzu bihima yaumal mi'ad, yang aku akan beruntung, akan menang dengan berselawat dan salam itu pada hari kiamat. Kenapa? Karena hadis Nabi tadi ya, bahwa orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW itu syafaat uzma terutama ya, syafaat yang agung yaumul hisab adalah orang yang paling banyak berselawat. Sekarang bukan banyak lagi, sampai sekarang masih tertulis ini selawat ini ya. Ya kan? Beliau tulis di dalam kitabnya, ini sudah jutaan teks ya. Jutaan teks ditulis dan itu seolah-olah dia yang nulis kan? Karena memang dia yang memulai penulisnya. Jadi oleh sebab itu Syekh Al-Malaibari berharap dengan mengucapkan salawat ini, dengan menulis salawat dan salam ini, maka beliau akan mendapat syafaat uzma nanti yaumul mi'ad daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja ya. Ya, silakan baca doa rajulan. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بالصفاء المعرفة وبلغنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن ظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مكرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.